Tahukah mengapa aku menggertakmu? Bab 771. Mereka saling memandang sebentar dan Sebastian mendengus. Tuan Presiden, aku yakin Anda harus tahu lebih baik daripada aku. Tidak ada yang tahu apa hasilnya sampai akhir segalanya. Beberapa orang cenderung terlalu percaya diri dan penuh kata-kata, tetapi kenyataannya cenderung bergerak ke arah lain. Tapi hanya akan ada satu hasil dalam masalah ini. Hal-hal lain, Miguel tidak yakin apa hasilnya nanti. Tetapi Orilla hanya bisa menjadi perempuannya, wanita yang akan dinikahinya di masa depan, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Ya, mari kita lihat nanti. Sebastian tersenyum dingin. Bagus, lihat saja nanti. Bibir Miguel sedikit terangkat dan matanya bersinar karena kedinginan. Baginya, apapun termasuk kompetisi untuk kepresidenan, dia bisa membuat konsesi. Tetapi untuk Orilla, dia tidak bisa menyerah setengah langkah pun. Abang Hansel, kamu di sini? Orilla tiba-tiba membuka pintu dan melihat keluar dari kepalanya yang kecil. Dia melihat Sebastian menghalangi jalan Abang Hansel. Dia pun segera mengerutkan kening. Sebastian, tolong biarkan jalan masuk untuk Abang Hansel. Dia mau masuk, oke? Tuan Hansel, makanan Rilla pasti sangat lezat. Selamat makan malam bersamanya. Sebastian tertawa, memberi jalan dan melakukan gerakan yang sangat gentleman. Sebastian, apa maksudmu? Orilla ingin mengambil lakban untuk menutup mulutnya, yang membiarkannya tidak memandangnya. Ya, itu yang kamu dengar, kata Sebastian. Dia mungkin tidak tahu, selain Miguel ada orang lain yang benar-benar ingin mencoba masakannya. Bahkan jika masakan yang dimasaknya lebih buruk daripada makanan babi. Orilla tidak ingin mengabaikannya. Jangan biarkan dia merusak suasana hati yang baik untuk bertemu Abang Hansel hari ini. Terima kasih. Miguel mengangguk sopan kepada Sebastian. Jelas, kedua pria itu bertarung secara diam-diam. Dan tak satu pun dari mereka ingin kehilangan di depan Orilla. Rilla, aku tinggal di sebelahmu. Dan jika ada sesuatu untuk memanggilku kapan saja, aku berjanji akan siap. Biarkan Orilla dan Miguel sendirian di sebuah ruangan. Sebastian sangat merasa tidak tenang. Ya, aku tahu. Selamat tinggal. Orilla bersembunyi di balik pintu, masih dengan hanya satu kepala keluar. Abang Hansel, ayo cepat masuk. Maaf, aku terlambat. Aku membuatmu menunggu. Aku minta maaf, kata Miguel. Tidak terlambat, tidak terlambat. Belum terlambat kok. Belum terlambat bagi Orilla untuk mengatakan beberapa patah kata. Itu tidak benar-benar menghibur Abang Hansel. Tetapi dia benar-benar merasa itu belum terlambat. Karena hingga sekarang ini, lebih dari 2 jam kemudian, dia telah menggosongkan 2 hidangan dan merebus sup yang asin. Pada saat ini, dia belum membuat hidangan yang layak untuk Abang Hansel. Hari ini dia membual bahwa dia akan memasak untuk Abang Hansel. Tetapi pada saat ini, tergantung situasinya, takut harus membiarkan Abang Hanselnya menunggu lagi. Ketika Miguel masuk ke rumah, dia mencium bau gosong yang benar-benar berasal dari dapur. Abang Hansel, duduk dulu ya, aku akan siap sebentar lagi.
Sebelum Miguel bisa melihat gadis itu dengan jelas, dia berbalik dan berlari ke dapur. Miguel mengikutinya ke dapur dan berbisik, "Gadis kecil, apakah memerlukan bantuan dari Abang Hanselmu?" "Abang Hansel, kamu duduk saja. Aku akan segera baik-baik saja. Aku tidak butuh bantuanmu." Jangan biarkan Abang Hansel tahu bahwa dia bahkan tidak bisa memasak hidangan tumis. Jika tidak, dia pasti akan meninggalkannya. "Apakah kamu tidak benar-benar membutuhkan bantuanku?" Miguel memandangi sosoknya yang sibuk dan ramping. Dia terlihat serius dan profesional. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak tampak seperti itu. "Abang Hansel, duduk saja dulu. Kalau aku bilang segera, artinya makanannya segera akan siap." Orila sudah mencoba beberapa kali dan akan berhasil kali ini. "Gadis kecil, pada kenyataannya kamu memiliki hati abang ini. Abang Hansel sudah sangat puas kok. Dia tidak harus makan apa yang dia masak. Selama dia menemaninya selama makan, itu sudah cukup. Tapi aku ingin memasakkan makanan untuk Abang Hansel." Orila melihat pot menyala merah lagi dan segera menuangkan minyak ke dalam pot. Kali ini berbeda dari apa yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Pada 2 kesempatan pertama, ketika minyak sampai ke panci, percikan minyak memercik kemana-mana dan terkena tangannya. Setelah 2 percobaan, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Orila harus menelpon ibunya untuk meminta bantuan. Ibunya memberitahunya bahwa karena wajan tidak cukup panas, mungkin ada air di wajan dan minyak akan terciprat kemana-mana dan membakar tangannya. Setelah mengetahui alasannya dan Abang Hansel juga sudah datang, Orila akan menggoreng sayuran untuk ketiga kalinya. Dia ingin membuat kinerja yang baik di depan Abang Hansel. Tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa ketika minyak dimasukkan ke dalam wajan, bukannya terciprat kemana-mana, dia langsung terbakar. Dengan suara keras, api segera menuju langit-langit dalam sekejap. Melihat api yang tiba-tiba, Orila terkejut. Dia belum pernah melihat hidangan tumis mendidihkan wajan. Ketika dia sadar kembali, Orila segera mencoba memadamkan, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia ditangkap oleh tangan seperti tang. Abang Hansel meraihnya dan menyeretnya ke belakang untuk melindunginya. Miguel mengambil tutup di sebelahnya dan menutupi panci panas itu. Sesederhana itu, Abang Hansel membuat semuanya tenang. "Wah, Abang Hansel sangat hebat. Kamu adalah idola Rila." Mengapa dia begitu bodoh pada saat itu sehingga dia tidak terpikir untuk memadamkan api dengan penutup pot? "Kedepannya kamu tidak boleh masak lagi," Miguel berkata dengan dingin. Berpikir bahwa bau yang membakar di rumah dibuat dengan cara ini, hatinya pun sakit. Mengetahui bahwa gadis ini tidak bisa memasak, Miguel tidak menghentikannya melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Bagaimana kalau dia terjadi sesuatu lagi? Dia harus bagaimana ke depannya nanti? "Abang Hansel, ini hanya sebuah kecelakaan. Kecelakaan yang hanya terjadi kali ini saja." Orila berbicara lebih dan lebih pelan karena Abang Hansel menatap matanya yang begitu menakutkan. Dia belum pernah melihat Abang Hansel yang begitu menakutkan. Mengagetkannya sampai-sampai dia mengulurkan tangan untuk menghindari celah antara dia dan Abang Hansel. Ketika Orila mengulurkan tangan, mata Hansel lebih dingin dan lebih menakutkan. Seolah-olah Orila tidak tahu apa itu. Tampaknya
ada kesulitan dalam suaranya. Sepertinya ini. Abang Hansel saking marahnya sampai ingin memakannya. Dengan adanya pemikiran ini, Orila menjadi sangat ketakutan. Ingin berbalik badan dan kabur, tetapi setiap gerakannya langsung ditangkap oleh Abang Hansel. Dia meraih pergelangan tangannya dengan sangat kuat dan Orila terjatuh ke dalam pelukan Miguel. Suaranya yang dingin dan keras terdengar di bagian atas kepalanya. "Orila, apakah kamu bodoh?" Dia meneriakkan namanya dan bertanya-tanya apakah dia bodoh. Orila mendongak dan menatapnya dengan mata lebar. Abang Hansel sangat lembut padanya. Kenapa dia jadi galak padanya seperti ini? Apakah orang ini menyamar sebagai Abang Hanselnya? Tetapi sebelum dia tahu apakah lelaki ini adalah Abang Hansel, dia diikat olehnya ke dalam ruang tamu. Dia dengan lembut meletakkannya di sofa dan duduk, tetapi suaranya masih sangat galak. "Duduklah, jangan bergerak." Orila merasa salah sehingga dia meratakan mulutnya. Apakah Abang Hansel benar-benar tidak menyukai kebodohannya ini? Miguel berdiri. Matanya yang tajam menyapu sekeliling ruangan dan dengan cepat mengunci sebuah lemari kecil di sudut. Ada kotak obat di lemari kecil. Miguel pergi untuk mengambilnya dan kembali. Dia duduk di samping Orila, masih dengan wajah cemberut, dan dia berkata, "Letakkan tanganmu."